God Lane dan Angela bahkan ada pasti. Angela. Romer support untuk REKT dan juga akan ada Oh, Ruby Ruby yang Clover. bisa ngincer ke area backline tentunya, narik Parsianya. Front to back juga bisa. Yep. Karena Front ingat to back. balik lagi Shunshin yang dimiliki oleh teman-teman dari EVOS Legends bisa memberikan tekanan bagi para frontliner teman-teman Onyx Esports. Tapi kalau masih belum ada frontliner lagi yang kuat, ambil contoh mungkin Akai kah atau hero-hero roamer yang benar-benar pure bisa nahan badan. Ini EVOS Legends akan sangat mudah sekali untuk menembus pertahanan dari teman-teman Onyx Esports walaupun ada Esmeralda. Walaupun ya. Wah, nih. Tapi mereka setidaknya mereka udah punya bagaimana ya? Nah loh, Kufra baru mau tidak mau harus ngambil satu roamer yang bisa nahan front to back-nya Yap. EVOS Legends. emang satu yang bisa dibilang juga ini adalah roamer yang emang benar-benar pure tank, main tank yang juga punya durability jauh lebih tinggi lagi. Dia punya Dan ingat, apa? ini Kufra Keyboy. Iya. Mental dan bahkan apa ya bisa bilang mood mereka. Mood lah nih pastinya Mood ya. mentalnya bakal langsung balik lagi, moodnya balik lagi, mereka bersemangat lagi walaupun emang sebelumnya mereka udah bersemangat juga. Big Clover, Boot udah di posnya masing-masing di bagian tengah, Wan dan Rek. Berjalan bersamaan, ada kode promo playoff MPL ID X-Grade sampai dengan 70% ya buat teman-teman, buat pengguna baru. Jadi jangan lupa untuk kalian ambil dan juga kalian manfaatkan. Iya, manfaatkan sebaik mungkin seperti Drian dan juga Wan tentunya memanfaatkan celah yang bisa dibilang ini dimaksimalkan banget dari kedua mid lanernya karena mereka clear minion secepat mungkin. Mereka mau benar-benar kasih space ke arah dua junglernya tentunya untuk mendapatkan satu Little Wanderer, tapi ternyata anti-match kali ini Wah, cepet banget rotasi anti-match langsung loh Cing ngomong. rotasi, ya Cepet benar. banget dan hampir aja tadi satu tumbukan. Kalau tadi ada satu aja yang connect, ini bakal di all in sih barusan harusnya ya. Dari Iya. pemain-pemain EVOS Legend. Coba lihat rotasinya udah ada di bagian bawah. Hisan Sin yang melakukan farmingan dengan ada satu monster jungle udah diambil, baru mungkin akan mengarah ke area dari Orange Buff. RKT udah level 2, ada Love Wave yang dikeluarkan. Nah lo sambil mencari siapakah yang ada di dalam rumputan tersebut. Iya, sementara Sans dan juga Kiboy akan berfokus terlebih dahulu untuk ngedapetin farmingnya. Tapi kita tahu seberapa kuat Granger ya di awalnya base damage-nya juga udah cukup tinggi gitu loh dari seorang Granger. Bahkan mungkin itu bisa jadi kesempatan buat Onyx Esports mereka ngasih pressure di Yap. awal dengan adanya Parsia. Mungkin di area late game-nya Esmeralda bakal menjadi tulang punggung kali ini. Kiboy roaming terus-terusan, rotasi terus-terusan dan kita ngelihat di area mid-nya belum bergerak sama sekali juga dari Lilia kali ini. Rek yang akan menjadi roamer bener-bener yang bakal ngebuka vision untuk seorang versi 40. Benar sekali, udah ada 360.000 orang sekarang yang lagi nonton Halo. bersamaan di YouTube MPL Indonesia. Halo, apa kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik aja di luar sana ya. Ayo tolong dan juga untuk sekarang mari kita tancapkan tombol likes-nya. Kita buat ini akan semakin trending lagi, semakin tersebar lagi di luar sana. Siapapun di luar sana akan tahu bagaimana pertandingan yang ada di MPL Indonesia. Karena sekarang untuk title-nya udah langsung aja ada tradisi perebutan. Pertempuran mulai terjadi, pada hashtag di bagian belakang dikeluarkan. Namun untuk kali ini RKT-nya bisa kabur. Ada Wan dengan Gloom-nya memberikan backup dari kejauhan, memberikan efek slow-nya, membuat mereka semua selamat tanpa ada satupun yang tumbang. Iya, masih bisa diamankan totalnya oleh EVOS Legends kali ini. Clover udah siap dengan I'm offended-nya, tapi dia belum mau komit nyulik Drian tadi di area mid-nya. Karena dia tahu dengan Curse of Crown, dengan energy impact itu bisa aja dipatahkan gitu loh. Inisiasi dari seorang Clover Papulung. Kiboy masih rotasi, belum punya Tyrant Rage karena dia masih level 3. Tapi Wan lihat dengan level 5-nya, dia benar-benar kasih pressure habis-habisan. Versik udah mulai masuk ke area jungle dan ada satu dari CW mencoba untuk menahan pergerakan dari Versik terlebih dahulu Papulung. Tapi Rek ini sendirian terus Reknya. Tapi bakal coba dimajuin kali ini. Ada Falling Star dari seorang Boot. Ultimate mulai mencoba untuk mengcover, tapi ada bouncing ball dari seorang Kiboy. Mencoba untuk menahan, ada hardcut juga dari seorang Rek masuk ke dari seorang anti-match. Tapi main dari Onyx sadar akan hal itu dan mereka tidak mau memaksakannya. Kabur langsung, masih bisa selamat, ada movement speed tambahan. Selamat sudah tadi pergerakan dari anti-matchnya, namun di atas sana antara Clover dan juga cewek masih belum berakhir pertempurannya nih Prof. Iya, dan bahkan kita melihat juga perlahan-lahan dari gold leading yang ada. Kali ini EVOS Legends sudah mulai perlahan-lahan mengincar ke arah bagian turretnya. Anti-match, tapi harus ingat bahwa lawannya adalah Boots. Nggak bisa semudah itu untuk dirontokkan di early game seperti ini. Oke, di atas sana 3 player, Tyrant Revenge yang tadi lompat tapi belum terlalu sampai. Udah ada aksi dari Clover juga menggagalkan dengan adanya satu klub di bagian belakang. 2 orang akan menjadi korban kandasannya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Satu hit terakhir langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Menjadi keunggulan untuk EVOS Legend. 2 poin kill berhasil didapatkan. Dan bahkan tidak ada trade kill sama sekali, 2-0 dan mungkin bakal jadi 3 dengan Clover di depan sana menangkap disertai Wan sebagai assist-nya di bagian top lane. 3-0.
Wah, terlalu memaksakan sepertinya tadi dari Tyron Riven yang gak terlalu sampai. Hanya saja di atas sana tadi Parsia datang tepat waktu. Boots-nya langsung bertemu dengan Versik. Akankah Trashless ke bagian depan? Satu hit terakhir. Bisakah dia ngambil? Tapi ternyata tidak. Boots-nya masih bisa kabur. Ini berat banget sih perlahan-lahan. 3-0 Turtle lagi. EVOS Legends seolah bangkit di early gamenya. Yang mereka tadi benar-benar kesulitan di early game. Ketika mereka benar-benar under, tapi kali ini mereka ahead jauh banget. Hampir mengincar ke angka 2000 gold di menit yang keempat, Pak Bulung. Yap, menjadi sebuah keunggulan, menjadi sebuah kenyamanan juga. Advantage lebih diambil oleh EVOS Legend. Outer turret dari masing-masing lane pun masih berdiri dengan kokoh, tapi itemnya sudah muncul. Iya, bahkan kali ini Kiboy masih belum punya item defense yang cukup kecuali satu buat Delta Armor karena lihat hantaman-hantaman tinju-tinju dari anti-match udah mulai kerasa perlahan-lahan dan harus mulai di-respect karena di sini kita melihat aja dari damage dealernya terlebih dahulu. Ini Suns dan dari Versik ada sedikit perbedaan level yang terlihat. Yap. Nih di atas sana juga udah ada satu outer turret yang berhasil langsung diambil aja. Ada Clover yang mencoba untuk memberikan backupan tapi nggak bisa terlalu dipaksakan. Ini dia tingkat kesabaran mereka sepertinya udah mulai berubah ya Prof ya. Ada kalkulasi yang semakin baik lagi dari EVOS Legend untuk bisa mengambil keputusan apa yang harus mereka lakukan gitu. Makanya di sini kita bakal melihat bagaimana cara dari EVOS Legends untuk menyelesaikan dari pick off-nya. Waduh, Kiboy-nya satu hit terakhir kelar sudah 4-0, belum ada balas. Clover berduet dengan Versik dipastikan sesaat lagi satu auto di atas sana pasti akan hancur. Dimana ceweknya hampir aja menjadi korban dari Wan. Wan bahkan belum mengeluarkan satu flag shoes-nya untuk bisa selamat dari area tersebut. Seolah sudah terbaca semua gerakan dari Onyx Esports dan kali ini sudah hilang satu outer turret di bagian depan sana. Boots-nya juga dalam ancaman dengan apa string. Namun reknya masih benar-benar kuat banget. Masih belum ada dari live drain effect yang mengganggu ke depan. Dan bahkan gak cuma satu turret, dua turret hilang secara gratis. Mereka tahu tadi ada Feather Ice Ray di atas sana yang udah dikeluarkan oleh Parsianya untuk clear terhadap wave minion. Makanya di bagian tengah mereka berani untuk langsung masuk. Dipastikan tidak akan ada high ground. Mereka pastikan tadi dengan ada sisi kanan. Dan sekarang 3 objektif langsung remuk atas, tengah, bawah. Rugi Bandar. Ya, dan bahkan masih ingin lebih tentunya. Versik benar-benar harus jaga posisi. Clover udah punya satu Oracle. Wan udah punya Necklace of Duren. Semua life drain yang dimiliki sama EVOS Legends akan sangat berpengaruh bagi teman-teman dari Onyx Esports. Karena kali ini lihat invasi jungle-nya. Clover sudah mulai hadir dan bakalan memberikan satu purple buff untuk Versik. Waduh, diinvasi sampai dalam-dalamnya banget. Dan sekarang purple buff-nya berhasil diambil Turtle. Terbuka dengan bebas. Akankah ada kontes yang berani dilakukan oleh pemain dari Onyx Esports? Karena di atas sana ceweknya udah dipastikan akan sesaat lagi sebelum tadi. Satu Divine Judgment dia berhasil menarik langsung karena satu play dari EVOS Legend. Nanti match berhasil mundur. Tapi berhasil membawa 1 poin kill lewat Kaja. Dan ini benar-benar langsung mengejutkan banget. 5-0 tanpa balas. Kaja dari cewek juga harus tumbang. Dan bahkan Drian agak sedikit kelimpungan. Dia mau defend ke arah mana? Ke arah mid kah? Ke arah top lane kah? Karena semua lini benar-benar seolah termakan oleh EVOS Legends. Iya, nah ini setuju banget. Makanya ini pressure yang bisa diberikan sama EVOS Legend kali ini tanpa balas dari Onyx Esports. Tapi bakal ada yang offended dari Clover kali ini. Bakal coba untuk mengejar Kiboy, membalas dengan Tyrant Revenge. Tapi lihat Versiknya mulai masuk dan killing spree dari seorang Versik kali ini. Tapi Kiboy, Tyrantnya connect tapi nggak ada follow up dari Onyx Esports kali ini. Dan bahkan Kiboynya hilang begitu saja Pak Pulung. Wow. Coba lihat, ini masih di bawah menit 8 tapi inner turretnya udah langsung dihancurkan. Satu inverted turret bisa aja akan menjadi korban tambahan. Ada Snake Video, ini dia Snake Time buat player favoritmu di Snake Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin yang spesial. Iya, setuju banget. Tinggal download aja aplikasi Snake Video di handphone kamu dan kamu bisa mendapatkan skin dengan cara memvote player favorit kamu tentunya. Federasi ini buka oleh Drian kali ini, tapi bakal mengusir aja pergerakan dari anak-anak EVOS Legend nih, Pulung. Oke, purple buff again and again berhasil diambil, berhasil diamankan dan itemnya ini dia, Prof. Iya, ini masih jauh banget dari itemization yang dibutuhkan oleh teman-teman Onyx Esports untuk menyusul ketertinggalan karena 6 gold differences. Bahkan dengan satu Oracle ini bakal jadi penyelamat banget bagi Clover dan bahkan reknya udah punya favor plus. Ini bakal menuju ke arah satu lagi Dominance Ice agar memberikan efek life drain tambahan dari teman-teman EVOS Legends-nya.
Wow, udah semakin pede lagi sih harusnya ini dari Versiknya. OTW menuju ke arah Endless Battle. Sesaat lagi ini akan jadi juga. True damage-nya jadi. Dengan perolehan item yang udah didapatkan oleh Force Legend, harusnya mereka akan jauh lebih pede untuk melakukan pertempuran. Karena sekarang Onyx Esports mereka hanya defense, dan defense. Tapi ini yang aku nggak pengen lihat dari Onyx Esports, 0 point kill, nggak bisa ngebales 1 poin ke arah EVOS Legend. Mungkin mereka harus tim fight yang benar-benar gede banget. Yap. Yang benar-benar mungkin ada trade-trade-nya, tapi kali ini Anti-Match bakal coba untuk mengusir, menzoning beberapa player dari Onyx Esports karena player dari EVOS Legend lihat mereka udah langsung fokus ke dapetin Lord mereka yang pertama meskipun belum di-enhance, tapi mereka mau end game ini secepat mungkin, Pak Pulung. Secepat mungkin, 9 menit 30 detik. Lord pertama pun berhasil diambil oleh EVOS Legend dan sesaat lagi Lord tersebut akan jalan untuk mendobrak pertahanan dari Onyx. Ada Ice Queen One sekarang, Prof. Ya ini makanya tambah gempuran lagi daya power spike dari teman-teman EVOS Legends. Namun melihat keuntungan seperti ini kayaknya bakal di freeze lane begitu aja dari bagian mid lane-nya atau menunggu dari satu pergerakan agar nanti ada yang terpick off dan malah menjadi kerugian juga bagi teman-teman dari Onyx Esports. Wow, go Onyx. Merdu Ini kalau banget kita ya. ngeliat Samsung, makasih Samsung hashtag Battle Challenge. Battle Challenge. Lucu banget, walaupun langsung terdiam dan gak setuju gitu ya. Kalau kita lihat Onyx masih tentunya didukung oleh fans-fans dari Onyx sendiri, yaitu Sonic yang masih menaruh harapan tentunya. Tapi kali ini kita lihat harapannya seperti akan dikikis perlahan demi pasti karena EVOS Legend mereka udah ngelakuin split push di 3 arah yang berbeda. Dari seorang Clover pun udah motong di area atas, tapi nggak tertinggal juga dari Boots yang melakukan hal yang sama. Tapi Sans kali ini bakal coba nyicil dan Anti-Match sudah berada di paling depan. Masih ada harga juga dari seorang Mike, langsung dia flicker, langsung ditarik dengan satu defense Jackson dari CW, tapi masih bisa bertahankan dari seorang Anti-Match. Kali ini harus tumbang begitu saja. Keyboy mulai masuk dengan tanya revenge, tapi Lordnya masih belum bisa ditumbangkan. Beberapa player dari EVOS Legend mereka lebih untuk mengamankan objektif saja, Pak Pulung. Pengorbanan dari Anti-Match membuahkan ada satu bertarik bagian atas hancur, menyusul di tengah juga hancur. Satu player berbanding dengan 2 turret yang pastinya akan sangat-sangat rugi sekali. Iya ini sebenarnya bakal jadi keuntungan bagi EVOS Legends, 71 poinnya. Yap. Dan akhirnya pecah telur setelah Pecah telur. Anti-Match terlalu diving ke dalam. Yap. Dan emang benar-benar hanya itu yang bisa dilakukan agar nanti itu distraction-nya mengincar ke arah inhibitor turret lainnya. Nah, di sisi lain kalau misalkan udah melihat dari itemization, udah ada Athena Shield juga dari Anti-Match dan Clover. Jadi Drian kayaknya nggak bakal bisa ngedealing damage sebebas itu. Walaupun tanpa ada penetration, dan ini bakal ketutup banget dealing damage-nya ketika Feather Airstrike di pop out. Apalagi kalau seandainya nanti ternyata Versik menuju ke arah Immortal dan juga satu dengan Athena Shield yang ia miliki. Hampir ya ditumbuk Prof untuk wing by wingnya tepat waktu dan menghilang sudah Esmeralda-nya. Wow, satu I'm offended yang langsung membuahkan hasil, dibantu langsung oleh Versiknya. Sekarang dia punya Immortal. Mereka harusnya akan semakin pede lagi untuk melakukan pertempuran, Cimomo. Iya, apalagi kita ngelihat inhibitor yang sudah hilang 2 di area atas dan juga di area mid. Kali ini Bendara Versik langsung coba untuk mengawal jalannya minion, mencoba untuk ngedapetin beberapa objektif di area bawahnya. Ada hardcut yang masuk ke area Versik kali ini, tapi lihat di area midnya udah mulai masuk beberapa minion dan bahkan dari Versik coba untuk mencicil-cicil ke arah Keyboy kali ini, dan itu bakalan menjadi space yang cukup banyak untuk teman-teman dari EVOS Legend dalam mengamankan inhibitor turret di area bawah. Udah mulai botak Pak Pulung base-nya. Waduh, tadi coba lihat ada Tyrant Revenge yang masih di-charge tapi malah ditumbuk sama si Anti-Match-nya. Emang nggak ada lagi Samsa yang emang sanggup ditumbuk sama dia, Prof. Itu dia permasalahannya, dan kita melihat juga player gold leading by Livin by Mandiri. Ini ada 4 player dari EVOS Legends yang unggul. Ini benar-benar bakal ketutup banget dari gold leadingnya. Lihat dari levelnya aja kayak Versik di level 15 dan bahkan One sama Sans itu setara levelnya, level 13. One dan juga Sans. Itu under banget artinya. antara mid laner dan juga jungler. Oh, dan kita akan melihat ini Wow. dengan, wah ini bisa dibilang kayak Perbandingannya jauh ya. 9,7k gold juga, dan itu lihat dari One aja 27.000. Kalau misalnya oke kita mungkin ngelihat dari Versik 54.000 sendirian gitu loh. Ini yang membuat justru item Versik tentunya lebih unggul dibandingkan dari Sun sendiri. Wah, ini udah menang banyak sih harusnya. Mereka mau nggak mau, inilah rencana mereka. Mereka harus bermain dengan sangat cepat. Mereka harus mengelirkan ini dengan sangat cepat sebelum nantinya pemain Onyx Esports bisa membalaskan keadaan dengan item yang udah berhasil mereka dapatkan. Bahkan player keduanya aja dari EVOS juga, yaitu dari One. Yap.
Oke, ini dia 5 player udah berkumpul di area lore. Oh, Ada beberapa Konsil? wave minion yang udah berjalan. Konsil langsung dikeluarkan. Tapi ternyata sebelum ada Tyrant tapi malah ditumbuk. Tapi pertempurannya kembali terpisah. Di mana sekarang Kupranya udah nggak kuat lagi. Udah ada energi impact. Kurus of langsung dikeluarkan begitu aja. Boots-nya berjalan sendirian. Bisakah mereka didapatkan? Ternyata tidak. Dengan ada satu backup lewat Feather Ice Strike. Mundur sudah pemain Evo 1 untuk 1 pertempuran yang barusan terjadi. Iya, kita ngelihat Divine Judgment-nya langsung connect-nya ke Rek. Di sini Rek-nya ditarik begitu saja, langsung hilang. Meskipun ada pertukaran 1 untuk 1, tapi EVOS Legend pun terlihat. Begitu Versik yang mau coba untuk ngejar ke arah Boots dan juga Sans, damage-nya juga udah mulai ada nih dari Onyx Esports sendiri. Lord-nya apakah akan dikontes? Kali ini Boots masih punya Falling Starmon tentunya. CW juga bakal menunggu terlebih dahulu di Judgment-nya. Tapi ada satu tarikan mau dari Clover kali ini bakal coba dikejar begitu saja. Anti-Mage sudah mengejar. Dan Sans kali ini yang menjadi target pertama yang tumbang. Keyboard Terror Reflex-nya nggak connect begitu saja karena masih cukup terlalu jauh. Tapi CW ya akan menjadi target berikutnya. Minionnya udah mulai masuk dari area atas kali ini. Versik dengan full HP dan bahkan ada hard guard dari seorang RKT mencoba untuk memaksakan tim fight-nya kali ini. Tarik lagi. I'm offended dari seorang Clover. Boots-nya hilang begitu saja. Menyisakan Keyboy sendirian saja yang juga langsung hilang. Dan bahkan ini wipe out balasan lagi dari EVOS Legend. 14-2 dan diselesaikan di 14 menit kita. Wow, 2 sama, Profesor. Kita akan menuju ke game yang kelima sesaat lagi, berarti kita masih ada 1 game lagi bagi kedua belah tim. Dan apakah ini akan menjadi comeback yang paling dinanti-nanti? Karena reverse sweep bisa saja terjadi di game kali ini.